Terus ada lagi cerita gini. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan riwayat Muslim. Ibnu Abbas pernah menceritakan gini. Ada seorang laki-laki yang dia wali anak yatim perempuan di rumahnya. Dia bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami punya anak yatim di rumah perempuan. Dikhitbah oleh dua orang laki-laki. Yang satu musirun. Musirun itu artinya orang yang kaya. Yang satu lagi mu'adimun. Mu'adimun itu artinya orang yang fakir. Yang satu orang kaya, yang satu orang fakir. Bukan miskin, fakir. Nggak punya apa-apa sama sekali. Fanahnu nuhibbul musir. Kami itu lebih condong, lebih suka yang kaya supaya bisa menafkahi dia. Wahia tuhibbul mu'adim. Sementara dia suka yang fakir gitu. Terus kami merestui yang mana ya Rasul, kata laki-laki ini sebagai wali kan. Sebutlah dia seorang ayah, tapi ini berarti dia paman mungkin atau kakak atau apa. Kayaknya paman sih. Nah, kami lebih menyukai yang kaya, tapi dia lebih menyukai yang miskin. Bagaimana ini ya Rasul? Apa jawaban Rasul coba? Kami tidak pernah membiarkan orang-orang yang saling mencintai kecuali dia menikah. Artinya apa? Nabi memilih mana yang dia cintai coba. Walaupun menurut kalian ini nggak worth it, ini nggak layak, bla bla bla, tapi alasannya kan cinta. Biarkan dia menikah dengan siapa yang dia cintai gitu. Ini hadis sahih loh. Betapa Nabi membela orang yang jatuh cinta gitu, walaupun orang tuanya dan seterusnya. Masih ada waktu nggak kamu? Masih ada waktu 5 menit. Oke. Boleh. Guru, nah ini kalau kabar baik ini banyak waktunya. Banyak. Buat para yang lagi nyari-nyari ini. Makanya saya pengen ngasih tahu ke teman-teman ya tentang Islam tuh betapa indahnya gitu. Jangan kalian pikir Islam tuh cuman fikih halal haram, surga neraka doang. Betapa Nabi itu orangnya bijak banget. Kita kayak kurang kenal Nabi aja, udah gitu tiba-tiba kita menjudge orang lain. Sebel saya kalau udah kayak gitu. Sabar. Oke, lanjut ya. Oh, cinta. Sabar. Silakan Tuhan. Itu judulnya Nabi bicara cinta ya. Nabi berempati kepada yang jatuh cinta. Ternyata sahabat juga gitu. Sahabat empati kepada yang jatuh cinta. Ini ada cerita nih, keren banget ceritanya. Dikisahkan oleh Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu berarti tabi'in, generasi kedua. Nah, mata asyikun fasalla alaihi Zaid bin Thabit wa ahadu kutabil wahyi wa jami'il Qur'an. Faqila lahu fi dzalika faqala inni rahimtuh. Kata Hisham, dulu ada seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta meninggal dunia. Coba bayangin, dulu tuh ada orang yang mati gara-gara jatuh cinta. Bukan bunuh diri tapi ya mati. Mati kenapa? Ya namanya penyakit cinta namanya. Aishkun itu jadi kayak gara-gara cinta itu dia tersakiti. Dia mungkin orang yang dia cintai itu udah jadi sama yang lain dan dia gak bisa move on sampai mati. Ketika dia mati, tahu gak siapa yang jadi imam sholatnya? Zaid bin Thabit. Siapa itu Zaid bin Thabit? Salah satu penulis wahyu dan pengumpul Al-Quran. Ulamanya sahabat. Kita kurang merasa paling ulama, lebih ulama siapa dengan Zaid bin Thabit? Ini penulis wahyu, pengumpul Al-Quran. Di antara para sahabat aja dia dianggap ulama. Dan dia sebagai ulama besar banget, hafiz, pokoknya udah keren banget lah ilmunya. Dia mau menjadi imam, khusus dia yang datang untuk jadi imam sholat jenazah kepada orang yang mati gara-gara jatuh cinta ini. Sehingga ditanya, kenapa kamu mau mensolati dia? Apa jawaban Zaid bin Thabit? Inni rahimtu, aku kasihan sama dia. Betapa kasihannya para sahabat kepada orang yang jatuh cinta sampai sengsara dengan jatuh cintanya. Sehingga ketika dia meninggal disolatin sama sahabat. Coba bayangin, bab cinta di antara para sahabat.